1, kita dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Maratu Tusiami. Nama saya Fianur Rahmada. Nama saya Dewi Agnes Rahayu. Nama saya Esti Umur Rosyada. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang 10 media pembelajaran, yang mana nanti dari kita akan menjelaskan tentang 10 media tersebut. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran audio atau listening dengan menggunakan materi narrative text. Saya akan menjelaskan tentang apa itu narrative text. Narrative text merupakan sebuah jenis teks yang menceritakan tentang cerita khayal atau fiktif yang bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Media ini bisa digunakan untuk 40 siswa karena media ini cara bekerjanya dengan mereka harus mendengarkan media audio tersebut, dan tugas mereka adalah menjawab semua soal-soal yang sudah dijelaskan atau yang sudah disebutkan dalam media audio tersebut. This is the storytelling about Malin Kundang. Listen carefully and please find the moral value from this story. A long time ago, on the north coast of Sumatra, lived a widow and her only son, named Malin Kundang. They were living in poverty. Malin Kundang grew up as a skillful young boy. He always wanted to be a successful person to help her mother. One day, a large ship of a rich merchant docked nearby. Malin Kundang met one of the ship's crew and was offered to join with him. He knew that it was a good chance to make his dream come true. So, he decided to accept the offer and went home to tell his mother. "Mom, what if I sail overseas?" asked Malin Kundang to his beloved mother. "Oh dear, I can't let you do that. I lost your father. He was sailing and never come back. I don't want to lose you too," her mother replied. Malin Kundang kept trying to convince his mother that it will be alright. "Mom, if I stay here, I will always be a poor man. I want to be a successful person to help us to get a better life. I promise you that I will be back for you." His mother wiped her own tears. "If you really want to go, I can't stop you, my son. I could only pray to God for you to gain your success in life," said his mother wisely. In the next morning, Malin Kundang was ready to go. It had been a year since Malin Kundang left his mother. His mother never heard any news from Malin Kundang. However, she kept waiting and praying for his son to come home safely. After several years of waiting, she was surprised by the arrival of a wealthy merchant in the ship dock. When the large ship pulled over, Malin's mother saw a wealthy man who was stepping down the ladder along with a beautiful woman. The man turned out to be her only son, Malin Kundang. Without hesitation, she came running to hug her son. "Oh, my dear son, I miss you so much." However, Malin Kundang did not give any response. He was too ashamed to admit that the old woman was his own mother in front of his beautiful wife. "Who are you? You're not my mother. My mother has passed away when I was a kid," said Malin Kundang. Malin's mother took a step back. "Malin, what do you mean? I'm your mother," she said sadly. Malin Kundang then ordered his bodyguard to take the old woman away from him. "Take this old and filthy woman out of here," Malin's mother cried as he was dragged by the bodyguard. "Malin, my son, how could you do this to me? Why do you treat your own mother like this?" she sobbed. As her heart was broken and felt very disappointed to her son, she cried and shouted, "Oh God, if he is really my son, I crushed him into stone." After that, Malin Kundang continued his journey and once again left his mother.
In the middle of a calm sea, suddenly the wind was blowing so hard and storm came. The storm struck his ship and turned him into a stone. Hai guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi functional text menggunakan media domino. Oke, media domino ini bisa digunakan untuk 40 siswa yang mana akan dibagi menjadi 8 kelompok sehingga kita membutuhkan 8 media domino seperti ini. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu functional text. Functional text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi informasi, peringatan, undangan, dan sebagainya. Functional text memiliki berbagai macam jenis, antaranya warning, notice, caution, announcement, invitation, dan lain-lain. Di video kali ini, saya mengambil 4 contoh yang mana ada prohibition, caution, notice, and warning. Saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain media ini. Di sini ada 7 prohibition, ada 7 caution, ada 7 warning, dan ada 7 notice. Lalu, cara bermainnya adalah sama seperti kalian bermain domino pada umumnya. Kita kocok terlebih dahulu kartunya. Setelah itu kita bagi 2 kartu ke setiap siswa. Lalu kita buka acak 1 kartu supaya menentukan kartu apa yang akan dicocokkan oleh para siswa. Selanjutnya, para siswa, siapa yang terlebih dahulu bisa mencocokkan kartu ini, maka dia yang akan membuka kartu selanjutnya atau yang bisa menentukan kartu apa yang akan dimainkan selanjutnya. Oke, terus yang bisa menentukan siapa yang menang itu berarti siapa siswa yang kartunya habis terlebih dahulu, maka dia adalah pemenangnya. Oke, sampai sini penjelasan saya. Apabila ada kekurangan ataupun kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Matusiani. Saya dari kelompok 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran descriptive text menggunakan spinning wheel. Oke. Jelas kalian semua tahu ya apa itu spinning wheel. Spinning wheel itu sama seperti roda berputar. Media ini bisa digunakan untuk 40 siswa dalam satu kelas. Mereka akan bergantian maju untuk mendapat bagian memutar spinning wheel dan mendapat giliran untuk mendeskripsikan sesuatu yang ada di sini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu descriptive text. Descriptive text adalah sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan orang, binatang, tempat, dan juga sebuah benda, baik itu dalam bentuknya, jumlah, maupun sifatnya. Descriptive text bertujuan untuk menerangkan, menggambarkan, maupun mengungkapkan benda ataupun seseorang. Oke, cara bermainnya adalah seperti ini. Di sini ada spinning wheel dan ada beberapa topik. Di sini ada favorite place, favorite people,
book, animal, public figure, best friend, yourself, handphone, your mother, things around you, Bali, and fruit. Oke, cara bermainnya seperti ini. Para siswa akan bergantian maju, mendapat giliran maju untuk memutar spinning wheel, dan ketika spinning wheel ini berhenti berputar, yang tepat mengenai anak panah ini, nah itu yang akan mereka deskripsikan di depan teman-temannya. Kita akan memberi waktu 1 menit ataupun 3 menit untuk mereka persiapkan membuat deskripsi teks, description teks dari semua topik ini. Dan ketika mereka mendapat giliran untuk maju, mereka akan siap mendapatkan semua atau mendapatkan salah satu dari topik tersebut. Nah, contohnya saya akan menyontohkan gimana cara bermainnya seperti ini ya. Ini kalian putar, dan ketika berhenti berputar, yang terkena anak panah ini akan saya jelaskan. Di sini ada fruit. Oke. Saya akan memberikan contoh bagaimana sih mendeskripsikan fruit itu. Saya di sini akan mendeskripsikan tentang apples. Oke. Di sini kan kita baca bahasa Inggris ya. Berarti kita harus mendeskripsikan tentang buah-buahan menggunakan bahasa Inggris. Contohnya di sini ada fruits, buah-buahan. Saya akan mendeskripsikan tentang buah apel. Oke. Apples. Apples are fruit. It is the color is red, and then the taste is sweet, and the apples have a vitamin to make our body healthy. Okay, itu tadi contoh bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu ya. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana cara bermainnya spinning wheel ini. Oke. Untuk lebih lanjut, silahkan bertanya nanti di kolom komentar. Dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Dan saya pribadi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan video tentang media pembelajaran PPT dengan materi grammar yang di dalamnya terdapat 16 tenses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. So here we will explain about grammar material. Actually, what grammar is? Grammar is the system of a language. People sometimes describe grammar as the rules of language, but in fact, no language has rules. And here we will explain about a tenses. Do you know tenses? Yeah, tenses has a 16 formula. For the first, the name is simple present tense. The formula is subject, verb, s or es. For the example, I take exercise daily. And the second, present continuous tense. The formula is subject plus is, am, are plus verb ing. For the example, he is playing football. And the third is present perfect tense. The formula is subject, has or have, and verb 3. For the example, he has made this colorful chart. Okay, for the four is present perfect continuous tense. The formula is subject plus has or have plus been plus verb ing. Example, I have been completing my assignment for the last 3 days. Okay, and then number 5 is simple past tense. The formula is subject plus verb to or regular verb. Example, he completed the assignment. And then number 6 is past continuous tense. The formula is subject
plus was or were plus verb ing. Example, he was reading the book. Number 7 is past perfect continuous tense. The formula is subject plus had plus been plus verb ing. For the example, I had been playing football since morning. The number 8 is past perfect tense. The formula is subject plus had plus verb 3. Examples, he had completed his task. Number 9, simple futures. The formula is subject plus will or shall plus verb 1. Example, he shall go to the park for a walk. Number 10, future continuous tense. The formula is subject plus will be or shall be plus verb ing. Example, he will be playing football. Number 11, future perfect continuous tense. The formula is subject plus will have been plus verb ing. Example, he will have been watching the football match for over 50 minutes. Number 12, future perfect tense. The formula is subject plus will have plus verb 3. The example, he will have played football. Number 13, past future tense. The formula is subject plus would plus verb 1. Example, he told that I would leave in 1 hour. Number 14, past future continuous tense. The formula is subject plus should be or would be plus verb ing. The example, I thought that I would be doing my homework all day long. Number 15, past future perfect tense. The formula is subject plus should have or would have plus verb 3. The example, she said that she would have completed her assignment. And the last, past future perfect tense. The formula is subject plus would have been plus verb ing. The example, he said that I should have been working here for 2 hours but by that time. So, we have explained about the material. Wishing you understand well about this material. Thank you very much. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. Ini saya akan menjelaskan media pembelajaran animasi dengan materi introduction. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Hello everybody. Today we will learn about introduction. So, what is introduction? Introduction is provide information about ourselves, atau dalam bahasa Indonesianya adalah perkenalan. There are two kinds of introduction. The first, self-introduction, and the second, introduction other to another. But in this meeting, we will learn about self-introduction. There are a few things to mention when introducing yourself. What need to be mentioned? The first, name. The second, age. The third, address. The fourth, hobby. And the fifth is occupation. The following texts are some expression of introduce yourself. Let me introduce myself. Allow me introduce myself. I would like to introduce myself. My name is. Good morning, everybody. My name's. Hello, I want to introduce myself. This is an example about self-introduction. Hello everybody, let me introduce myself. My name is Victoria. I am 12 years old. I live in Sudirman Street, number 7,
Lamongan City with my parents. I am a student of Islamic Junior High School of Lamongan. My hobby are reading a book, writing, studying, and playing games. That is about myself, and thank you for the attention. So, that is an example of self-introduction, and I hope you all understand about this material. Thank you. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang media flashcard dengan materi Think Around Us. Jadi media flashcard itu seperti ini, gambar yang di belakangnya ada tulisan nama bendanya. Dan untuk materi Think Around Us, saya akan memberikan contoh dalam 3 benda yang ada di classroom, kitchen, dan bedroom. Bagaimana cara menggunakan media flashcard? Yang pertama adalah guru menjelaskan tentang benda-benda, menyebutkan benda-benda ini beserta nama bendanya. Selanjutnya, setelah disebutkan seluruh bendanya hingga selesai, murid-murid dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu dalam masing-masing kelompok ada kelompok in the kitchen, in the classroom, dan in the bedroom. Setelah dibagi menjadi 3 kelompok, selanjutnya setiap kelompok mengambil kartu-kartu ini secara acak, disesuaikan dengan nama kelompoknya. Misal kelompok in the kitchen, berarti benda-benda yang diambil adalah benda-benda yang berada dalam dapur. Seperti contoh pisau. Pisau ini berada di dapur. Nah, setelah didapatkan benda ini, selanjutnya ditulis di depan papan satu persatu. Untuk pemenangnya adalah kelompok yang berhasil mengumpulkan kartu-kartu paling banyak dan sesuai dengan nama kelompoknya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan media kantong vocabulary dengan materi vocabulary on the road. Jadi, di sini media kantong vocabulary bisa digunakan untuk 40 siswa dalam satu kelas. Cara mainnya, contoh, beberapa siswa akan dipanggil ke depan untuk mengambil kertas yang ada di dalam kantong di sini. Misal contoh, satu siswa ambil vocab yang ini, traffic jam, dan ada artinya macet. Di sini siswa akan disuruh untuk memaparkan kalimat yang ada di dalam kertas ini. Misalnya traffic jam. Yesterday I got stuck in a traffic jam. Jadi mereka harus membuat kalimat yang berdasarkan vocabulary yang ada di dalam sini. Di sini saya akan menjelaskan media animasi dengan materi greeting. Di sini media animasi bisa digunakan untuk 40 siswa dalam satu kelas. Cara bermainnya yaitu siswa akan diputarkan media animasi tersebut dalam layar proyektor sehingga mereka bisa melihat isi media animasi tersebut. Hai, di sini kita akan membahas materi tentang formal and informal greeting. Yang pertama, kita akan membahas formal greeting. Hello, how are you? How are you doing? How is everything? How's everything doing? Contoh yang pertama, how are you? Hello, Mr. Kim. My name is Fanny. Hello, Fanny. How are you? I'm fine, sir. Contoh yang kedua, hello. Hello, Mr. Ku. Hello, Jay. Nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Dan yang kedua, kita akan membahas informal greeting. Yang pertama, informal greeting. Hi, what's up? Good to see you. How are things? How it's going? Example, hi. Hi, Rika. Hi, Rahma. Can you help me? Sure. Sekian penjelasan tentang penggunaan formal dan informal greeting dan contoh kalimat dalam percakapannya dalam bahasa Inggris. Terima kasih.
Hello guys, di sini kita akan belajar tentang materi vocabulary of profession menggunakan media pembelajaran kartu vocabulary. Kalian tahu nggak apa itu kartu vocabulary? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, ini nih kartu pembelajaran. Ini adalah step yang paling awal dan yang utama. Karena kita belajar tentang profession, jadi di sini kartunya kita tulisi profesi. Apa itu profession? Yaitu profesi. Ada lawyer, kemudian ada singer, kemudian ada judge, kemudian ada doctor, and another. Kita udah menulis 20 vocabulary tentang profession. Kalian bisa menulis berapapun yang kalian mau. Kemudian, step yang kedua. Ini adalah yang kedua. Jadi kalian harus membuat tabel seperti di sini nih. Ada nomornya loh. 6, 7, 10 sampai 15. 1 sampai 15 ini adalah digunakan untuk answer atau jawaban para siswa nantinya. Ini nih penampakannya. Atau kalian juga bisa menggunakan papan. Step yang ketiga. Yang ketiga adalah dari 40 siswa, kalian bisa membaginya menjadi 3, 1, 2, atau 3 kelompok. Kalau saya menggunakan 3 kelompok, jadi kartu vocab tadi kalian harus membagi menjadi sesuai seperti kelompok yang kalian buat. Kalau 3 kelompok, kalian harus membuat kartu vocab menjadi 3. Seperti itu. Kemudian kalian bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita ke step yang keempat. Yang keempat adalah di sini yang paling penting. Jadi kalian harus membuat pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan itu seputar profesi. Contoh, for number 1, saya ingin menjadi polisi. Contohnya seperti itu. Jadi siswa tadi harus memberikan vocab polis. Memberikan vocab polis ke depan atau ditempelkan di tabel yang sudah kita buat tadi. Kita hitung 1 sampai 5. Dalam hitungan kelima, jika mereka belum menempelkan kartu tadi ke depan, berarti mereka dinyatakan kalah atau gugur dan mereka bisa melanjutkannya. Dengan catatan, mereka tidak bisa mengulang yang nomor 1 tadi. Kalian tinggal menghitung perolehan siswa tersebut. Itulah cara permainannya teman-teman. So, thank you very much all. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang vocabulary of animal menggunakan media catur penuh. Apa itu catur penuh? Kita simak ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus membuat kotak seperti ini. Kotak seperti ini nih gunanya fungsinya untuk apa? Yang pertama, yang paling penting kalian harus membuat kotak seperti ini. Karena ini adalah alat yang akan digunakan siswa untuk berpikir dan memperdalam hafal mereka tentang vocabulary tentang animal. Ada katak, ada dolphin, ada jerapah, ada duck, monkey, dan lain sebagainya. Di sini sudah tertulis 20 nama vocab animal. Sudah kalian lihat kan? Gampang loh teman-teman ini bikinnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat isian dari kotak-kotak tersebut. Jika di kotak tersebut dituliskan bahasa Inggrisnya dolphin, maka di kotak-kotak ini kita akan menuliskan jawabannya, yaitu lumba-lumba. Seperti itu. Tapi jangan lupa juga, jangan hanya memberikan jawabannya saja, tapi kita juga harus mengecoh mereka dengan memberikan animal-animal yang lain di semua sisi kotak itu. Kubus-kubus ini. Oke teman-teman,
Kemudian step yang ketiga. Yang ketiga adalah dalam 40 siswa, kita bisa membaginya menjadi 3, 4, 5, atau beberapa kelompok sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau aku membuat 3 kelompok saja. Step yang keempat. Yang keempat ini adalah dari 40 siswa ini yang sudah kalian bagi menjadi beberapa kelompok tadi, kalian harus memberikan mereka instruksi bahwa tugas mereka adalah memasukkan kubus ini ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jika di kotak tersebut kita tuliskan bahasa Indonesianya, maka di kubus ini harus dijawab bahasa Inggrisnya dan sebaliknya. Seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa juga teman-teman, ini cara membuatnya sangat mudah sekali. Nah, contohnya nih, ini ada contoh mouse. Mouse itu artinya adalah tikus. Nah, di kubusnya ini sudah kita tulis tikus. Maka kita tinggal memasukkannya saja. Contoh mouse. Kita masukkan kubusnya tikus. Nah, ini akan sangat membantu karena ini akan mempertajam ingatan anak. Juga mereka akan melatih mereka untuk berpikir. Nah, contohnya nih yang kedua, ada kambing. Di kubusnya kita tulis goat, maka kita tinggal memasukkannya. Dan yang lainnya, kalian bisa memasukkannya yang lain. Kemudian step yang kelima. Apa ya ini? Jika setiap kelompok yang paling cepat memenuhi kotak tersebut atau kotak yang telah kita sediakan, maka dialah pemenangnya. Contoh nih, ketika itu sudah full dan itu jawabannya sudah benar semua, maka kita bisa memberikan mereka reward atau hadiah. Itulah cara kerja medianya. Jadi, thank you very much all. Demikian tadi presentasi kita tentang 10 media pembelajaran. Apabila ada kesalahan yang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.